Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, surah Al-Baqarah ayat 284. 284. Iya, baik. Kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar surat Al-Baqarah ayat 284. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah pemirsa, itulah tadi contoh dari pembacaan surat Al-Baqarah ayat 284 yang disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Baik Ustadz, ya. Sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya, mudah-mudahan ramai yang menelpon kita Ya, untuk surat Al-Baqarah ayat 284. Kita bahas dulu artinya Ustadz. Boleh. Iya, silakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah tetap memperhitungkannya. Maka Allah mengampuni siapa yang Ia kehendaki dan mengazab siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Benar Allah dan segala firman-Nya.
Iya, itu tadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 284. Di mana surat Al-Baqarah ayat 284 ini ada di juz 3 ya Ustaz ya? Juz 3. Iya, di juz 3. Dan di mana surat Al-Baqarah sendiri ada 286 ayat. Nah, kita mengambil ayat yang ke-284. Dan kami harap partisipasi permisa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik, Ustadz. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 284 ini familiar ya Ustadz ya? Oh iya, sering dibaca. Ya. Sering dibaca. Mudah-mudahan rata-rata nih berarti banyak yang hafal nih untuk ayat ini. Rata-rata ya. hafal. Hafal ya rata-rata. Jemaah Iya, rata-rata. baik. Untuk tajwidnya nih Ustadz, supaya penelpon kita pada hari ini membaca dengan baik dan benar dan tajwidnya nih yang Ya, benar. baik. Silakan. Kita mulai dari lillahi ya. Ini di sini ada lafaz jalalah. Jalalah artinya mulia. Lafaz yang mulia yaitu lafaz Allah. Nah, lafaz Allah ini cara membacanya terbagi dua. Yang pertama tafkhim. Yang kedua tarqiq. Tafkhim artinya tebal. Sedangkan tarqiq artinya tipis. Nah, sekarang bacaannya tarqiq. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah itu baris di bawah lillahi. Li kan baris bawah lillahi. Atau sebelum lafaz Allah itu kasrah ya, lillahi. Jadi bacaannya lillahi, tidak boleh baca tafkhim, tapi harus dengan tarqiq atau tipis ya. Itu yang pertama, lillahi. Kedua yang agak harus diperhatikan juga, ma fis samawati. Iya. Oh iya. Ada Boleh? penelpon pertama. Ya. Kita sapa dulu. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Sofian di Sungai Gelam, Bu. Dengan Pak Sopian di Sungai Gelam. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 284. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
Sadaqallahul azim. Allahul Azim. Terima kasih Pak Sofyan tadi dari Sungai Gelam telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz Bagana, bacaan dari Pak Sofyan, penelpon pertama kita. Baik, langsung saja ya. Yang pertama tadi fayaghfiru ya. Fayaghfiru. Ghain itu bukan huruf qalqalah, tapi huruf huruf rakhawa. Rakhawa itu artinya apabila dia sukun maka bunyinya masih bertalian ya. Tidak putus ya. Fayaghfiru ya. Tidak boleh fayaghfiru. Ya. Jangan ada lekukkan ya. Atau tanjakan, tapi datar. Fayaghfiru. Kemudian ra apabila baris di depan bacaan tafkhim juga, tetapi tidak setebal baris di atas. Gitu ya. Ra boleh kategorikan tebal runya, tapi tidak setebal baris di atas karena pengaruh dhamma ya. Di fayaghfiru tetap tebal tapi tidak setebal baris di atas ya. Kemudian idgham ma'al gunnah, may yasha, sedikit lagi ya. Sedikit lagi gunnahnya. Kemudian shin atau sya itu ke mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i atau mad asli satu kalimat dengan hamzah, maka panjangnya harus 2,5 alif. Yasha. Kemudian kalau yang terakhir boleh sampai 3 alif ya. Karena kita berwakaf may yasha, boleh 3 alif ya. Boleh 2,5 alif dan boleh 3 alif. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Ainnya isti'la'nya atau wastul halqa. Sedikit lagi. Dia sedikit lagi penempatan makharijul hurufnya. Cuma itu yang agak nampak gitu ya. Tapi baca secara keseluruhan sudah bagus. Sudah bagus ya. Mantap. Iya, baik. Barakallah untuk Pak Sofyan tadi di Sungai Gelam. Baik, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita sambung lagi tadi. Tadi masih lafaz jalalah di mana ada 2 tahfim dan tarki tadi ya, besar dan kecil. Boleh kita sambung lagi, silakan ya, kita lanjutkan kepada wama fil ard. Ini kadang-kadang kurang terperhatian ya. Apabila kita berwakaf pada wama fil ard, itu 2 huruf yang disukunkan, yaitu huruf ra dan dhad. Di kedua-duanya harus kedengaran tanda dia ada di tempat gitu. Jangan sampai tidak dengar keberadaannya. Seperti wa ma fil ard. Sedikit dotnya. Ya. Iya. Walaupun sedikit tetap terdengar gitu. Terdengar, iya. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung Ya, lagi. Baik pemirsa, dan mana-mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, kita sambung lagi. Boleh, kita sambung lagi ya. Iya. Tadi silakan sampai fil art. Fil art ya. Sudah selesai. Kemudian wa in tubdu, ini qalqalah ini sering kedengaran agak terlalu kasar gitu ya. Tubdu sebenarnya agak di apa ya? Diminimalisir gitu. Iya. Tubdu.
ada penelpon, kita sapa dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik, Ustadz, kita sambung lagi. Kita sama lagi tentang qalqalah. Qalqalah. Iya, ada lagi. Kita sapa dulu ya, Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Khairu di Jambi. Fairu di Jambi. Baik, volume televisinya boleh dikecilkan terlebih dahulu. Khairu di Jambi. Baik. Iya. Sudah, Ibu? Sudah. Boleh silakan membaca surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Khairul tadi dari Jambi telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz? Ya, baik. Pertama kita langsung saja ya. Pertama masalah mat ya. Ma fi itu mat jaiz munfasil. Itu panjangnya kapasitasnya 2 alif. Ya, tadi agak kurang. Boleh dikatakan tadi cuma 1,5 alif ya. Kemudian yang lebih menonjol di sini tentang wakaf wal ibtida. Pertama tadi berhenti pada autukhfuhu. Boleh berhenti di sana. Ya, itu nama wakaf intizari karena belum sempurna. Wakaf menunggu ya. Kemudian ibtida tadi pada fi. Nah, itu kurang tepat ya. Kalau ingin ibtida, cari huruf-huruf ibtida yang terdekat. Nah, seperti tadi berwakaf pada autukhfu. Nah, boleh diulang pada autukhfu. Karena ada au huruf ibtida yang terdekat. Tapi kalau fi itu kurang tepat ya. Kecuali fa. Boleh. Kemudian tadi lanjut pada kalimat Allah fayaghfiru. Di situ ada tanda wakaf. Wakaf qala, arti qala tu wakaf lebih bagus. Berhenti lebih bagus pada lafaz Allah itu ya. Jadi kalau bisa berhenti di sana, itu lebih bagusnya. Tadi kan dibaca au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Seharusnya situ berhenti. Jangan dilewatkan ya. Kemudian
Lanjut, fayaghfiru liman yasha. Kemudian sampai akhir, ya. Itu tadi tu agak bagus, ya. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian shinnya sedikit lagi tafashinya, ya. Tapi yang menonjol di sini harus diperhatikan adalah taqwa, waqaf ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Jadi sebaiknya kita manfaatkan tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak ada tanda wakaf, malah kita cari-cari tanda wakaf. Ya. Kita cari tanda-tanda wakaf alternatif. Seperti di au boleh, dari waw, dari fa, atau summa. Mana yang lebih terdekat. Setelah kita berwakaf, kita mau ibtidak kembali, kita cari huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang boleh kita ibtidak pada huruf atau kalimat tersebut, ya. Itu barangkali cuma sedikit, ya. Bacanya bagus, suaranya bagus, alhamdulillah. Iya, itu tadi untuk Khairul di Jambi. Terima kasih. Iya. Kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan telepon 0741 66385. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana? Dari Ibu Ida di Bukit Tinggi. Ibu Ida di Bukit Tinggi. Baik, Ibu, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 284. Iya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Ida dari Bukit Tinggi telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bacaan dari Ibu Ida? Suaranya bagus juga, tartilnya bagus. Cuma sedikit ada masukan di awal tadi lillah. Kalau lam tu sifatnya inhiraf. Inhiraf tu ada sedikit penekanan suara, ya. Lillah, lillah gitu. Kemudian masalah ikhfa atau gunnah-gunnahnya. Kalau bisa gunnah tu seimbang, ya. Satu alif semua atau satu setengah alif semua gitu. Tadi ada yang agak panjang dan ada yang agak pendek gitu. Tapi tidak salah, ya. Cuma hendaknya diseimbang. Hukum-hukum gunnah itu diseimbangkan. Baik itu gunnah, wajibul gunnah maupun idgham ma'al gunnah ataupun ikhfa, iklab. Jadi suara sengaunya, ya, disamakan. Mungkin satu alif semua atau satu setengah alif semua, ya. Alhamdulillah bagus. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ida
Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita tadi lagi bahas tajwid ya Ustadz ya. Iya, ada berapa lagi? Iya, Kita sapa dulu Ustadz. Halo, assalamualaikum. Kita tadi bahas. Iya, ada berapa lagi? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Boleh dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak? Halo? Ya, Bu. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Idrus di Pamayung. Dengan Halo. Bapak siapa? Dengan Pak siapa, Pak? Pamayung. Pak Idrus Idrus di dari Pemayung. Pamayung. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 284. Idrus Pamayung. Di atas mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Idrus tadi dari Pemayung telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz? Ya, baik ya. Yang pertama ya, langsung saja. Ini berhubung dengan huruf qalqalah. Ya. Baju di toko, ya. Kutubu jadin. Kalau di sini huruf ba wa in tubdu. Di qalqalah itu artinya kalau bahasa apanya ya, bahasa apa namanya, mudahnya hidup mati gitu. Huruf itu hidup mati. Tubdu. Dikatakan hidup mati, katakan mati hidup, kedengaran suaranya. Ya. Tadi kurang nih ya, sedikit lagi nonjolnya. Wa in tubdu. Ya, dibuka sedikit lagi. Itu tentang qalqalah. Juga begitu yuhasibukum. Harus kedengaran.
Walaupun dia termasuk qalqalah sughra, karena di tengah ayat kita sedang membaca. Kemudian gunnah. Gunnah atau hukum-hukum nun mati atau mim mati itu seperti disampaikan di awal tadi, rata-ratakanlah 1 alif atau 1,5 alif, dirata-ratakan. Kemudian mad, di sini tadi ketemu mad wajib muttasil, yaitu may yasha, ya, yasha, diukur itu 2,5 alif. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, tidak bisa diukur dengan sentian, 2,5 senti, tidak bisa. Tapi dengan rasa, dengan rasa. Kalau orang dulu mengukur dengan ketukan gitu, ketukan. Di satu ketukan itu adalah 1 harkat, ya, 1 huruf 1 harkat. Jadi 2 harkat tu 1 alif. Jadi diukur dengan ketukan. Tapi kalau kita ngaji pakai ketukan terus ni kurang enak pula, ya, pengaruh kepada bacaan kita. Dia oleh sebab itu diukur dengan perasaan, dengan rasa. Bagaimana menurut perasaan kita yang disebut dengan 2,5 alif, ya. Iya. Jadi yasha, sekedar sepanjang itu dia barangkali, ya. Yang selebihnya alhamdulillah bagus, ya. Alhamdulillah. Itu tadi untuk Pak Idris tadi di Pemayu. Baik, kita break dulu sebentar. Boleh. Ustaz. Kita nanti sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, ada penelpon. Kita sapa dulu ya Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ida di Nes. Ibu Ida di Nes. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Ida Dines telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik, Ibu Ida juga di namanya, tapi yang ini Dines, ya. Yang sebelumnya tadi di Bukit Tinggi. Bagaimana menurut Ustadz bacaan dari beliau? Ya, kalau ditinjau di sisi makharijah huruf sudah bagus, ya. Cuma tentang hukum-hukum, ya. Hukum nun mati, mim mati, atau baris 2 tanwin, ya. Ini gunnahnya agak kurang, walaupun kita bacaan tartil, tapi gunnahnya itu harus nampak, ya. Harus, kalau tartil itu gunnahnya rata-rata 1 alif lah. Wa intub. Kemudian tadi qalqalahnya juga, qalqalahnya kurang nampak,
tubdu, tubdu. Kalau kala itu harus bergetar sedikit, ya. Ada pantulan, tubdu. Jadi dibuka sedikit, tubdu. Jadi kalau tertutup, tubdu. Bisa berubah artinya, tubdu, ya. Tubdu. Semua qalqalah seperti itu, harus ada getaran. Ya. Kemudian tanda panjang. Walaupun kita bacaan murattal, tapi tanda panjang itu tetaplah. Seperti yasha. Sekurang-kurangnya kalau murattal 2 alif. 2 alif lah. Karena murattal itu cepat. Sebenarnya tetap 2,5 alif tu. Karena kita baca Al-Quran secara agak cepat, maka dia mengikuti. Ya, tetap sebenarnya 2,5 alif. Jadi jangan sampai 1 alif gitu ya. Dia harus 2,5 alif. Walaupun kita dengan baca murattal, apalagi dengan bacaan tilawah, melagu. Gitu. Itu yang nampak seperti itu. Kalau makharaju huruf, alhamdulillah sudah bagus ya. Napasnya juga cuma tanda panjang dan gunnah artinya di catatan. Iya, itu tadi ya, untuk bagus. Ibu Ida Dines, barakallah ya Ustadz ya. Baik, kami harap partisipasi permisa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik ya. Ustadz, kita tadi masih bahas tajwid ya Ustadz ya. Di mana tadi masih baris pertama qalqalah ya. Boleh kita sambung lagi, silakan Ustaz. Boleh. Qalqalah itu juga kita harus hati-hati ya, jangan terlalu kasar. Bahkan kalau terlalu kasar mengucapkan qalqalah itu bisa menambah huruf. Seperti wa in tubdu ba. Ya. Jadi ba jadinya. Jadi ya. Ba itu bertambah 2 huruf jadinya ya. Wa in tubdu. Kalau terlalu kasar menambah huruf. Dia oleh sebab itu kira-kira qalqalah itu mirip-mirip baris di atas gitu. Seperti wa in tubdu. Jangan tubdu. Ya. Jadi oleh sebab itu qalqalah itu jangan terlalu ditahan ya. Agak dimudahkan ya, dimudahkan. Wa in tubdu. Jangan tubdu. Tadi alhamdulillah bagus lah. Yeah. Tidak ada yang kasar tadi. Cuma ada yang kurang terdengar kali ya, kurang terdengar. Kemudian anfusikum. Anfu. Itu harus ada hamasnya situ. Hembusan angin anfu, anfu. Jadi bibir di bawah itu merapat ke gigi atas. Jadi bibir atas angkat ke atas gitu ya. Waktu membaca fa bibir di bawah merapat ke gigi di atas dan bibir di atas diangkat ke atas gitu. Nah, jadi sehingga seperti membaca F ya, F ya. Amfu, amfu gitu. Jangan baca ampu ya. Au tukhfu. Jangan pula tukhfu ya. Kemudian bihillah. Nah, tadi betul semua. Lafaz jalalahnya tarqiq karena sebelum lafaz jalalah itu huruf berbaris kasrah. Ya. Bihi, bihillah. Kemudian fayaghfiru, fayaghfiru ini yang agak sensitif ya. Fayaghfiru. Jangan seperti huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalah memang ada pantulan. Tetapi huruf ghain selain huruf qalqalah tidak boleh ada pantulan waktu dia sukun. Contohnya seperti huruf ghain. Fayaghfiru, fayaghfiru. Ya. Jangan ada lekukan ya. Kemudian lagi liman yasha. Ini kaidung, agak full kaidung suaranya. Idgham ma'al gunnah ini. Liman, ya liman gitu. Jadi hidung tu agak difungsikan waktu membaca idgham ma'al gunnah. Kemudian wa yu'adzibu. Jadi lidah dipertemukan dengan gigi depan, papan gigi depan
agak lama sedikit. Seperti wa yu'adzibu. Kemudian wallahu itu tafkhim. Alhamdulillah rata-rata semua betul. Wallahu tafkhim. Karena sebelum lafaz jalalah itu baris di atas. Atau fathah. Iya, ada penelpon. Ya, kita sapa dulu, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Dengan siapa di mana? Ramadan Bangko Merangin. Iya, Pak Ramadan. Iya, baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 284. Terima kasih. Mohon kalau salah diperbaiki, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ramadan dari Merangin Bangko nih telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Iya, penelpon setia. Iya, alhamdulillah ya Ustaz ya. Bagaimana maksud Ustaz bacaan beliau? Ya, baik, langsung saja ya. Yang pertama gunanya, Pak. Gunanya diseimbangkan lagi. Kalau bisa lebih panjang lagi ya. Itu tadi itu seperti izhar kayaknya. 11-12 dengan izhar tadi itu. Di guna itu harus agak ditahan suara sedikit seperti tadi. Wa in gitu. Dua ketukan. Wa in tubdu ma fi. Kemudian anfu. Sama. Kemudian yuhasibukum bihillah. Pokoknya gunnah, ikfa, iklab, idgham al-gunnah, idgham bi-gunnah, itu disamakan kapasitas panjang suaranya. Ya. Kemudian mat wajib muttasil sedikit lagi ya. Tadi baru separuh ya. Kalau bisa ya sampai 2,5 alif. Jadi fayaghfiru liman yasha'. Sepanjang itu. Kemudian gunnah idgham ma'al gunnah liman yasha' tadi ya agak kurang ya. Tambah sepanjang itu lagi. 2 kali itu lagi ya. Jadi dibiasakan. Kemudian tanda panjang. Tanda panjang waktu kita baca Al-Quran secara tartil dan waktu kita baca Al-Quran secara tilawah itu beda. Beda cara pemakaiannya. Beda maksudnya tergantung kecepatan kita membaca. Kalau tartil kita agak cepat bacanya, maka tanda panjangnya juga agak cepat kin. Kemudian kalau tilawah kan bacaan kita agak santai, maka tanda panjangnya mengikuti bacaan santai kita. Seperti tadi kan bacaan murattal atau tartil. Jadi cara bacanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kalau bacaan tilawah memang agak panjang.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Agak beda ya. Iya, berbeda ya. Jadi mat itu mengikuti mengimbangi bacaan kita. Mungkin bacaan kita cepat juga. Iya. Bacaan kita tilawah agak panjang juga. Iya, begitu. itu tadi. Alhamdulillah bagus bacaan. Iya, barakallah untuk Pak Ramadan ya tadi ya Ustaz ya. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 284. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, ya. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Penghujung ya. Iya, boleh dibacakan kembali pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 284. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Sama-sama. untuk waktunya pada hari ini untuk surat Al-Baqarah ayat 284. Dan pemirsa, demikianlah acara Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Diva Jefrina dan kurang bertugas mohon undur depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.